Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarak Pak ini, di Garden Cafe Panjava. Hari ini mungkin hari episode terakhir ya, Pak Direktur Program, Mas Randi. Jadi memang cangkir opini ini dalam beberapa hari di bulan Ramadan buat kegiatan, Mas Abdul, Mas Eki. Salah satunya ngabuburit seperti ini. Jadi ngabuburit seperti ini sebetulnya ada 8 episode. Tapi karena faktor satu hal yang mempengaruhi banyak hal, akhirnya kita cuma bisa membuat 4 episode. Gak punya dana begitu. Ya, begitulah kira-kira. Ya, itu urusan yang lain lah, biar dipikir sama Mas Zaki. Ya, hari ini kita mengundang, Cangkir Opini mengundang dua orang senior IMM. Yang pertama adalah Mas Nur Subeki, Dr. Nur Subeki, STMT. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga seorang akademisi ya, di bidang sains dan teknologi lah kalau kita bisa bilang begitu. Karyanya juga sudah sampai ke internasional. Jadi saya lupa tahun berapa, tapi beliau juga sudah memperkenalkan karyanya ke seluruh dunia, dan itu membuat rating UMM itu naik beberapa tingkat dibandingkan universitas yang lain. Yang kedua ada Mas Abdul Musawir Yahya, presiden sekaligus artis IMM sekarang. Ahli sains juga. Ya, beliau juga ahli ilmu sains di bidang pernikahan dan asmara. Jadi hari ini kita mungkin akan mendiskusikan hal yang di luar kebiasaan Cangkir Opini ya. Cangkir Opini kan beberapa sesi di bulan Ramadan ini kan terlalu banyak ngomongin politik. Sampai hostnya itu muntah-muntah gara-gara politik. Jadi kita coba keluar dari koridor itu, pembahasan itu, karena saya kira waktunya kita kembali ke latar belakang IMM sebagai kader-kader aktivis yang memang berlatar belakang intelektual. Jadi hari ini kita bicara soal sains dan sains sebagai pondasi gerakan kemanusiaan. Entah misalnya nanti Mas Eki bicara soal bagaimana sains dalam mengembangkan gerakan Muhammadiyah, kemudian Mas Abdul bicara soal bagaimana sains dikembangkan dalam gerakan kemanusiaan perspektif IMM. Mungkin itu pengantar dari saya berikan dulu untuk yang ke Mas Abdul yang sebagai kader yang lebih muda. Jadi kepada Mas Abdul saya persilahkan. Gak sopan. Dengar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Mas Alim dan teman-teman Cangkir Opini atau sahabat Opini yang sudah punya inisiatif yang besar ya, untuk mengadakan acara-acara budaya intelektual kayak gini nih. Nah saya nggak nyangka ternyata Mas Randi di tengah kegalauannya yang lagi mencari jodoh segala macam tapi nggak dapat, tapi akhirnya dia manfaatkan untuk hal yang produktif kayak gini gitu ya. Tapi terbaiklah Mas Zaki. Jadi saya nggak tahu Mas Zaki bahwa mereka buat acara kayak gini nih karena memang sebagai pelampiasan aja atau memang karena betul-betul murni dari kesadaran keresihannya, sadar bahwa anak-anak mahasiswa ini harus dibekali dengan intelektual yang kuat untuk melakukan gerakan yang masif. Begitu kira-kira begitu. Moderator ya bagian dari Cangkir Opini. Nah kemarin beberapa kali diundang sama Cangkir Opini Mas. Ya saya protes juga, bilang kenapa sih Cangkir Opini sekarang itu banyak ngomongin masalah politik. Dan saya pun juga selalu dijebak di situ gitu.
Nah, saya pun kalau diajak ngomong dipancing-pancing kan nggak mungkin saya puji-puji begitu, karena nggak ada yang perlu dipuji. Kata Mas Randi begitu beberapa kali diskusi ya, kalau dia berbuat baik ya itu tugas konstitusi, kalau buruk maka kita harus segera tegur. Nah, tetapi apapun itu dari semua gerakan yang kita lakukan maka tidak bisa lepas daripada kajian yang sistematis, riset. Jangan sampai kita buat gerakan-gerakan yang itu hanya bersifat asumtif gitu. Kalau itu terjadi maka itu sikap politisi gitu. Jadi dia mancing, ya, mancing-mancing saja buat gebrakan baru, dibuat isu, lalu kemudian guncar ini masyarakat. Itu bukan tugas intelektual sebenarnya. Tetapi kalau mahasiswa yang turun atau khususnya IMM misalnya, kalau kita di IMM ini, saya sebagai ketua IMM pusat sekarang Mas Randi, ya, kita di IMM ini setiap turun ke jalan itu ya betul-betul by riset. Nah, bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu sementara masalah yang kita bidik itu tidak sesuai, itu tidak ilmiah. Nah, apalagi sekarang temanya bicara soal sains. Sains ini kan sebenarnya itu ya berusaha untuk membuktikan kinerja knowledge dan juga filsafat sebenarnya kan. Nah, kalau Mas Udin ini kan ada di sini ahli filsafat di sini. Filsafat. Dan itu tugasnya berpikir. Nah, jurusannya Mas Eki ini apa? Keahliannya Mas Eki ini itu jangan ngomong tok kamu. Pat gak usah kamu ngomong tok kamu ini. Kamu buktikan dong. Apa bukti konkretnya dari pengamatan yang selama ini kamu renungkan di ruang-ruang hampa, di ruang sepi gitu. Nah gitu. Begitu pula dengan mahasiswa. Sering saya katakan begini, bahwa yang namanya sarjana itu sudah ahli sains itu. Sarjana. Kenapa? Karena di tugas akhirnya dituntut untuk nulis skripsi yang di dalamnya itu ada unsur filosofinya, ada filosofisnya, ada teorinya di dalam, ada fenomenanya di dalam, lalu kita disuruh untuk menyelesaikan problem itu secara ilmiah. Jadi misalnya kalau ada mahasiswa demo turun ke jalan, ditanya data apa problem yang menjadi keresahan yang paling besar, yang nggak ngerti, maka itu dipertanyakan kemahasiswaannya itu gitu. Karena sudah diajari gimana caranya itu ngeriset sebuah masalah. Dan yang kedua, memang kita ya hidup di muka bumi ini itu kan memang ditugaskan untuk yang mengelola bumi. Gimana caranya kita mengelola bumi sementara kita nggak ngerti apa yang akan dikelola, caranya ngelola ini gitu loh. Nah, kalau menurut Mas Zaki dalam surah Al-Baqarah itu bicara soal wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak sampai di situ aja, bahwa di sini ayat ini tugasnya adalah menggambarkan bahwa manusia ini tugasnya jadi khalifah. Tapi tidak sampai di situ. Tidak hanya dikasih tugas begitu aja, ini kamu ngelola bumi, tapi nggak ada fasilitas. Apa fasilitasnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Bahwa Adam diajari semua nama-nama yang ada di muka bumi. Dari nama-nama itu, dari pengetahuan itu, dari ilmu itu dipakai sebagai alat untuk ngelola bumi. Sarana dan prasarana. Jadi misalnya kalau memang buat perubahan, dia nggak ngerti apa-apa, itu nggak akan masif. Maka saya katakan bahwa sains merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun sebuah gerakan yang masif. Terima kasih. Ya, singkat, padat dan jelas. Aplaus dulu untuk Mas Abdul. Intinya begitulah ya. Jadi biar tidak terlalu lama, saya persilahkan kepada Mas Eki untuk coba mengkaji bagaimana sebetulnya sains ini menjadi pondasi gerakan kemanusiaan di Muhammadiyah. Mungkin begitu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan banggakan Adinda Ketum DPP IMM Mas Abdul, kemudian adik-adik mantan kandidat DPD IMM kan ya kan kandidat ini kan. Kemudian pengurus DPD IMM yang sekarang definitif, kemudian adik-adik semua ada, dan ponaan yang kecil ini menjadi kader Kindilan nanti insya Allah. Pertama tentu mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu pada kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita pada dinul Islam. Jadi mohon maaf, memang saya ini agak serak-serak basah ini ya, karena sering jadi vokal berarti. Tadi menarik apa yang disampaikan Adinda Abdul Musawir tadi, bagaimana dinamika pergerakan mahasiswa itu juga menunjang kinerja dari organisasi besar kita, pergerakan Muhammadiyah. Bukannya kita kan memang dilahirkan menjadi khalifah dalam arti sebagai umat, sisi lain sebagai pemimpin. Nah, yang diharapkan ya seperti Nabi Adam, nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, dan sekarang munculnya adalah kader-kader Muhammadiyah. Jadi pengikut Muhammad dan membesarkan nama Muhammad itu. Nah, kalau begitu apa tugas tanggung jawab kita? Dan itu juga kalau kita lihat bahasanya Adinda Ode ini kan filosof ya. Kita berangkat dari filosof yang lama dulu, ketika orang melihat fenomena alam itu didasarkan kepada apa ini? Klinik ya, sesuatu yang ini nanti ada makhluk lain. Nah, itu kan klinik. Jadi kalau orang sakit itu, kalau bahasa Jawanya dulu kesambet dari mana? Dulu waktu anak kecil kalau malam itu nangis, berarti di situ ada setannya. Berarti harus dikasih api, harus dikasih pisau, karena setan takut dengan pisau. Setan takut dengan api. Tapi perkembangan filosof kemudian diawali dengan adanya Plato, Aristoteles, Pythagoras. Akhirnya fenomena itu dirubah menjadi fenomena fisik yang didekati pada ilmu pengetahuan yang ditulis, sehingga mudah dipelajari oleh generasi berikutnya. Begitu ya udah ya. Nah, sehingga nanti itulah muncul kenapa Eropa menjadi lebih dulu masuk kepada negara dengan ilmu pengetahuan lebih dulu, sehingga nanti muncul pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian adanya awal industri, adanya dia menjajah ke kita-kita ini, adanya di Indonesia rumosa, kerja paksa, dan seterusnya. Nah, inilah kekuatan ilmu pengetahuan untuk mempengaruhi orang. Sehingga Muhammadiyah ini selalu mengembangkan, apalagi adik-adik IMM kan intelektualitas, dalam arti yang memahami ilmu pengetahuan itu, makanya keragaman ilmu itu harus dipelajari oleh kita semua. Ada yang di kedokteran, ada yang di teknik, ada yang di kesehatan, ada di social science. Karena memang dunia ini kan kompleks. Ya, filsafatnya dulu juga pernah disampaikan. Suatu saat dekan filsafat UGM, siapa maksudnya itu? Nah, itu menceritakan suatu saat ada pohon di pinggir jalan. Nah, sementara antara satu desa dengan desa yang lain dibatasi oleh sungai. Datanglah Arifin karena teknik sipil untuk memberi solusi. Kita harus bikin jembatan. Nah, datang sekarang yang ahli jembatan ini. Nah, kalau jembatan, oh bagus ini. Dia berpresentasi kepada masyarakat situ supaya hubungan desa satu dengan yang lain baik, maka kita harus bikin jembatan. Nah, kemudian kalau jembatan resikonya kita memang harus melebarkan jalan dan pohon ini harus ditebang. Nah, datanglah ahli biologi. Siapa yang biologi di sini ini? Nah, jangan. Kalau pohon ini ditebang, nanti O2-nya tidak mencukupi. Karena ini pohon penghasil oksigen. Nah, kemudian datang lagi yang lain, elektro misalnya. Ini nanti kan pohon ini bisa dipasang untuk masang baling-baling kincir angin. Nah, nanti tautannya di mana kalau tidak ada pohon yang kuat? Nah,
Nah, semuanya berdiskusi hanya pada satu pohon. Semuanya kan ingin melindungi kemanfaatan manusia. Nah, datang Ustadz Aziz, nah, dengan keadilan. Nah, ini kita harus hitung-hitung ini kemanfaatannya ini. Datang Ode dulu. Oh, ini pohon. Ini kan tempat kami untuk mencari inspirasi supaya saya nulis. Biasa saya duduk di bawah ini. Nah, sehingga kan dalam satu fenomena, nah datanglah Aziz tadi karena ulamanya ingin menengahi tadi kan. Nah, ketika ingin menengahi, semua berkonflik. Ini kepentingan yang mana yang didahulukan? Kata Arifin penting ini karena orang mobilitasnya sangat dibutuhkan karena butuh jembatan. Bagi yang biologi dan lingkungan, loh oksigen ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Lah Ode, loh ini loh tempat inspirasi, tempat meditasi begitu kan. Kan tidak selesai-selesai. Nah inilah fungsi sains. Mana yang nanti kemanfaatannya lebih besar. Saya tidak bisa memutuskan karena 3 orang nanti bisa bertengkar nanti. Karena ini fungsi keadilan kan. Nah disitulah yang penting mana, dan itu kan terjadi sekarang ini. Contoh kalau kita tidak memiliki sains, fenomena kelapa sawit ini, saya 2007 sudah ke Belanda ini, sudah ada perangkatnya ini untuk membatasi bagaimana peredaran minyak kelapa sawit dunia. Nah diancam dengan apa? Riset flow dari Jerman waktu itu, kan pas presentasi dengan kami ini. Bagaimana kelapa sawit itu mengancam ekosistem alam. Karena apa? Rakus air. Jadi orang-orang inilah pertandingan untuk menguasai produk. Jangan sampai produk Asia nanti lari ke Eropa karena bunga matahari, kemudian apa yang nanti penghasil minyak itu. Kalau nanti diserbu oleh kelapa sawit yang hadir dari Malaysia, Indonesia, sehingga dia membuat regulasi, aturan-aturan, walaupun social science, tapi kan mengatur eksak tadi. Kami berpandangan produk. Ini loh hasil minyak itu nanti dibawa ke Eropa. Tapi Eropa tidak mau karena ini mengganggu alam, tidak green teknologi. Inilah kadang-kadang di negara-negara berkembang itu mengalami kesulitan dalam rangka mengaplikasi sains. Contoh misalnya, awal terjadinya revolusi, maka di negara-negara Eropa, mulai dari James Watt dulu ya menciptakan peralatan mesin uap, sehingga semua beralih ke peralatan-peralatan mekanis. Sehingga perkembangan Eropa pada saat itu orang yang miskin ke kota pendapatannya bisa 6 kali, 7 kali lipat. Sehingga terjadi mobilitas orang yang besar-besaran. Dan itu juga terjadi di Indonesia kisaran 90. Ketika pada saat itu Pak Harto mencanangkan era akan lebas landas. Jadi teknologi yang digenjot melalui BPIS, Badan Penyangga Industri Strategis, di antaranya misalkan waktu itu IPTN, kemudian PAL, Pindad, kemudian Barata. Jadi maksudnya waktu itu kan dibuatlah industri besar agar supaya industri komponen-komponen itu disupport oleh masyarakat, sehingga orang seperti saya ini terhipnotis seperti itu. Orang desa kepingin masuk ke perangkat industrialisasi, sekolahnya di teknik. Beda dengan Mas Abdul kan, dia ingin menguasai, maka sekolahnya di organisasi nanti. Karena kalau sesungguhnya politik itu ya FAI, karena politik keagamaan, jadi dakwah itu berpolitik sebetulnya. Jadi mempengaruhi tugasnya. Jadi dakwah itu mempengaruhi. Jadi kalau di FAI itu sesungguhnya ya ahli-ahli politik jagoan di Indonesia gitu loh. Contoh ya Pak Amin Rais, Pak Din Samsudin ya kan. Nah ini politikus unggul. Dulu Pak Ma'arif, ketua NU ya, ketua DPP Golkar ya, kemudian dan seterusnya itu. Ma'ruf Amin wakil presiden. Nah, jadi inilah kemudian nanti yang ekonomi akuntansi yang menghitung-hitung saja kan. Ekonomi Islam jadi FAI FAI juga nanti ekonominya kan, akuntansi barok ini kegeser dengan ekonomi Islam ini kan. Nanti apa-apa tidak syariah jadi tidak laku nanti di kita ini. Nah, ini yang memang tahapan. Nah, fungsinya sains dari orang Muhammadiyah itu dalam rangka memperkuat. Contoh misalnya, ketika kita tidak memiliki pengetahuan, mestinya era
sekarang ini di mana amal usaha kita, pendidikan sudah banyak. Nah, ada hal-hal yang menurut saya juga tidak relevan. Manakala kita ini contoh mengembangkan pendidikan yang dulu memang seolah-olah digunakan untuk kaum duafa. Lah sekarang kaum duafa sudah dipelihara negara. Iya kan? Sekolah-sekolah gratis. Kalau dulu kan sekolah tidak gratis sehingga yang tidak bisa negeri harus di swasta. Nah sekarang itu sekolah negeri itu sudah gratis. Nah kalau kemudian kita bersaing seperti itu, yang megap-megap kita ngumpulkan lewat LAIS, negara dananya lewat pajak, sudah ada dananya. Nah kemudian kita gaji menjadi sulit kan. Nah hanya bisa berkembang nanti level kesehatan yang sekarang memang orang kesehatan itu mesti bayar lewat BPJS. Nah hal yang paling penting sesungguhnya ya bagaimana yang sekarang ini dikembangkan oleh adinda kita, entrepreneur. Lah entrepreneur ini sebetulnya kan bagaimana penguasaan pasar yang nanti hasilnya adalah produk. Jadi produk-produk apa? Ya kita bidik UMKM ini. Ketika ngomong minyak misalkan, petani kita yang penghasil kelapa sawit kan banyak. Kenapa kita tidak punya amal usaha atau komponen orang Muhammadiyah yang membuat pabrik tentang minyak? Sehingga kita tidak dikendalikan oleh kartel-kartel itu. Saya yakin sama halnya waktu Belanda dulu. Ketika dia menjajah, hal yang paling utama adalah bagaimana dia memecah belah keutuhan bangsa. Nah, orang kecil mudah dipecah belah. Syaratnya apa supaya tidak mudah dipecah belah? Bersatu. Muhammadiyah dalam arti komponen masyarakat itu kekuatannya adalah ideologi kesatuan tadi kan. Nanti melalui Adinda Musawir, Adinda Barak, Aziz yang sekarang di struktural, bagaimana memang mengembangkan komponen itu menjadi menyatu. Jangan bisa atau jangan mudah dipecah belah. Saya kemarin coba ke Sumbawa, melihat di daerah sana, saya kira dulu kan agak desa begitu ya, kering itu. Ternyata perusahaan-perusahaan Java itu besar-besar itu untuk jagung itu. Jadi perusahaan sudah sampai ke desa itu. Berarti kan kartel ini sudah menyerap komponen kita itu dari produsen kita. Apalagi kemarin yang isu minyak goreng. Siapa kartel sesungguhnya? Ketika kita bisa punya sains, ya berkumpullah memang menciptakan pabrik-pabrik itu. Itu yang sekarang mestinya, ini kan sudah diputuskan dalam muktamar waktu di Kendari Makassar. Bahwa dakwah ekonomi, pilar keempat adalah bidang ekonomi. Nah generasi-generasi muda melalui IMM, barangkali ini perubahan era digital ini dimanfaatkan. Mari kita bersama-sama untuk Haris sudah memulai, dia Presma ini, nanti Mas Musafir sudah mulai. Nah ini yang nanti menggerakkan UMKM, produk-produk. Maksud kita tidak bisa, dulu saya kecil aja membuat minyak, minyak kopra ya, kelapa karena banyak produsennya akhirnya direbus, terus satunya jadi belunduk, satunya jadi minyak. Saya juga sudah ke PKS di Adulina di Medan itu dalam rangka produksi minyak kelapa sawit. Nah, sehingga ada bagian tadi kalau tadi memang disinggung orang teknik itu praktisnya ya kamu bisa apa, buktinya apa. Nah, ini yang ya karena peradaban dunia itu dipengaruhi oleh perkembangan revolusi industri, kemudian perang, revolusi perang, mulai dari yang dulu perang PD1, ini perang dunia kedua di medium 30 ya 1930 40-an. Yang ini yang menciptakan ini ya juga sekarang ini saya baru dikirimi berita dari Moskow. Jadi seorang jenderal sekarang ini ke Moskow ya selalu kirim berita-berita di sana. Sampai dia ke monumen yang namanya Mikhail Kalashnikov ini, pencetak penemu AK-47. Jadi senapan yang sangat canggih, pada sederhana sangat canggih. Disitulah fight-nya Pak. Awal keberanian Uni Soviet, jadi Rusia pada saat itu militansi. Jadi mereka ini yakin dengan produk-produk dirinya sendiri. Sehingga kalau sekarang itu nanti sekarang digembar-gemburkan akan isu perang dunia ketiga, karena memang dia kuat. Baik ya sekarang dalam perang itu jelas yang harus dipertahankan itu apa saja coba. Nah yang kalau
negara mau perang ini. Kenapa Soviet itu diembargo Amerika? Ini tenang-tenang saja karena mereka memiliki ketahanan di bidang energi, migas tadi, pangan, kemudian teknologi tentang kesehatan. Jadi kalau ada apa-apa, ini Amerika propaganda untuk membuat embargo koloni-koloninya, tidak bergeming kan Rusia ini. Nah awalnya memang dia kuasai teknologi di bidang pertahanan. Jadi kasus Ukraina sekarang ini, sebetulnya ini kan kenapa kok perang dengan Ukraina? Karena khawatir jangkauan nanti misil-misil ini kalau Ukraina masuk ke NATO lebih dekat ke pusat kekuasaan di Moskow, jadi Uni Soviet. Sehingga sebelum ini masuk maka dihalu dulu. Lah kemudian memang Presiden Ukraina ini kan yang keturunan Yahudi memang manas-manasi ini. Nah inilah kalau kita kemampuan teknologi sehingga Putin ini dengan uranya ini yang sering kirim jadi presiden. Jadi ini nanti saya kenalan itu bintang 4 yang memang langsung direct dengan Pak Jokowi itu beberapa ini. Sebetulnya kalau dilihat teknologi dunia ini katanya hampir mirip. Hanya sekarang militansinya yang dibutuhkan. Nah, militansi. Nah, Muhammadiyah ini gerakan yang militan sesungguhnya kan. Jadi kita ini memiliki struktur dari atas ke bawah, sudah memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan massa, kekuatan kader-kader militan. Nah ini bagaimana militansi ini tadi, ya moga-moga ada tambahan lah. Jadi ekosistem baru. Jadi kalau ngomong tentang 3 pilar di Muhammadiyah itu pendidikan, kesehatan, kemudian panti asuhan kan sudah selesai. Nah nanti kelihatannya generasi muda yang sekarang mulai beralih ke entrepreneur seperti Alim ini sudah mulai bikin produksi makanan nanti. Nah ini melalui Arifin dulu ya karena kami juga kontribusi supaya sedikit besar dulu kan, tapi hanya sedekah ya, Epin hanya sedikit waktu. Tapi kemampuan entrepreneur ini penting dari hal yang kecil karena kan itu mengurangi rasa malu berlebihan. Jadi entrepreneur itu kan asal rasional jalan. Jadi kan kadang dulu kalau menjajakan sedikit barang itu kan kadang malu. Padahal apa yang sebetulnya kita berikan tuh barangkali orang lain butuh. Nah ini yang nanti menjadi penting. Nah kemudian misalkan dulu tentang bom atom ini siapa ini yang Robert Oppenheimer ini ya yang menciptakan bom atom. Ini kan sebetulnya awalnya itu untuk memperkuat bangsa agar supaya tidak ditakut-takuti. Tapi ketika perang kemudian invasi, akhirnya digunakanlah bom atom ini untuk nakut-nakuti. Maka waktu itu bom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Berapa itu? Sekitar 220-an 2.000 orang meninggal. Sehingga ya penciptanya merasa menangis. Tangan saya berlumuran darah karena digunakan untuk pertumpahan darah yang sampaikan tadi Ustadz Abdul Musawir tadi tentang surat Al-Baqarah ayat 30 tentang diciptakanlah manusia yang diprediksi waktu itu akan terjadi sering suka iri dengki, sering membuat pertumpahan darah yang muncul karena di antara yang baik ada yang ingin menguasai. Ya contoh misalkan penjajahan. Nah ini kan persaingan, tapi akhirnya dulu bermusuhan, tapi sekarang bergandengan tangan. Jadi akhirnya Amerika dan Jepang kan bersekutu kan, karena Jepang membutuhkan perlindungan tentang produk-produk sainsnya berupa industri otomotif. Jadi menguasai sudah. Industri elektronik bergeser ke Korea. Jadi Korea ini industri elektronik lari ke Korea. Sebetulnya Pak Harto di kisaran 90 itu agak benar. Tapi memang kolusi itu yang diakibatkan kurang bagus. Contoh benarnya apa menurut saya ya? Ketika mau mengembangkan otomotif, tidak seperti Pak Jokowi. SMK, yang akhirnya endingnya tidak jelas. Jadi dulu Pak Harto itu maunya kerjasama dengan Korea. Dengan produk apa? Kia, Daewoo, Hyundai. Nah itu karena Korea ketika kerjasama, dia kan butuh pasar. Kita bisa transfer teknologi. Jadi nanti mengembangkannya langsung bisa di take over Indonesia karena kita kan punya pasar yang lebih luas. Nah itu yang bagus.
Kalau sama Jepang itu teknologinya waktu itu kan udah terlalu maju. Jepangnya enggak mau. Nah, beda dengan kalau dengan Cina. Kalau dengan Cina kerjasamanya, Cina ini kan negara besar. Begitu dia menguasai, dia sekaligus apa? Jajah. Karena dia kuat. Kalau Korea kan enggak mungkin dia jajah. Karena dia yang dibutuhkan adalah pasar. Contoh pasar yang paling kuat Korea sekarang ada. Ke Indonesia apa? Pasar paling besar, K-pop. K-pop itu dampak. Dampak dari kemudian. Yang jelas setelah ini, Samsung itu lead di dunia kan, menguasai pasar gadget di dunia. Dia berkembang kalau tidak salah sekitar 60 tahun. Seorang entrepreneur, jualan kelontongan bosnya itu. Jual kelontongan itu kayak apa? Jual beras, jual mie, jual ini. Tapi ide untuk mengembangkan teknologi ini sangat kuat. Kan aneh. Nah, ketika dia coba ngecek siapa sih di dunia itu yang ahli ini. Ternyata dia nemukan ada seorang Korea yang bekerja di Amerika ahli kondensator. Nah, ini alat untuk elektrik ya. Apa kamu Fadil? Nanti ini elektro enggak ngerti kondensator. Seperti dulu ketua DPP IMM katanya enggak jelas, enggak tahu ini. Jadi komponen-komponen elektronik itu. Nah, akibatnya dia memproduksi itu terus menerus. Nah, akhirnya semua ahli-ahli sains yang ada di Amerika diundang pulang ke Korea, digaji agak mahal untuk mengambil alih teknologi. Salah satunya adalah waktu itu peralatan elektronik. Nah, pengembangan dari Samsung ini. Nah, saya medium tahun 2009-2010, waktu itu pengembangan apa yang di Indonesia terkenal itu? Apa itu? Handphone apa? Ketinggalan Ericsson sama Nokia. Setelah itu eranya BlackBerry. Kalau enggak punya BlackBerry, enggak bisa BBM itu kan merasa malu. Saya masih pakai Nokia agak lama. Jadi kenapa saya enggak begitu? Kalau nanti selalu sering BBM enggak belajar, saya butuh konsentrasi ya waktu itu. Sehingga HP-nya jadul terus. Jadi saya sampai S3 tahun 2015 itu HP saya masih jadul Nokia. Agar supaya saya punya berapa dulu yang mirip dengan BlackBerry punya Nokia, tak kasihkan istri. Karena jangan sampai saya sibuk karena kan lagi belajar. Katanya belajar kan seperti kepompong, harus puasa makan dan puasa komunikasi. Nah, saya jadul, bukan dipoyoki. Nah, begitu mau lulus, saya harus mengupdate HP, maka Samsung dan seterusnya, karena kita harus tebar pesona. Nggak boleh kita nggak diketahui publik gitu kan. Nah, mulai harus tampil lagi. Ya, sampai sekarang sudah S20 kan. Nah, sekarang jadi agak mobile dulu, sehingga medsos harus mengikuti. Nah, jadi seperti tadi katanya Haris, Pak Mukti juga begitu. Jadi kita tidak lantas harus mengembangkan seolah-olah saja yang tidak ngerti dunia sosial gitu ya. Nah, tahun 2010 kita kerjasama dengan Korea. Jadi memang isu-isu tentang apa itu kerjasama internasional kita memulai. Saya setelah S2 waktu itu karena banyak tangani proyek, salah satunya pengembangan tentang emisi reduction, isu global warming, climate change. Nah, itu tadi kelapa sawit itu isu-isunya juga termasuk isu climate change karena rakus air maka mengganggu ekosistem dunia. Jadi undang-undang ratifikasi dulu protokol Kyoto tahun 2096 ya, itu menjadi dasar selalu sampai sekarang nanti negara-negara 20 itu kan tentang green teknologi, industri bersih, nah itu yang selalu menjadi isu. Nah itu main itu. Nah kemudian setelah dengan Eropa, saya dengan Korea. Salah satunya kenapa orang Korea itu tidak mau menggunakan BlackBerry. Di negaranya itu kalau punya BlackBerry tidak punya teman, karena negara tidak menyediakan akses untuk istilahnya RIM apa dulu ya. Sehingga kalau punya BlackBerry tidak punya teman, kan kesepian. Akibatnya di sana hanya bisa negara memfasilitasi jaringan itu kalau menggunakan LG dan Samsung. Nah makanya semuanya HP-nya ya LG dan Samsung itu. Nah sehingga di medium berapa Samsung sudah mulai leading ya, menjadi pemimpin pasar Android ini. Mungkin sekitar 2018-2017 ya, yang dia langsung sangat tinggi sehingga mematikan BlackBerry itu. Nah sekarang tinggal bersaing dengan Oppo, kemudian Vivo,
Xiaomi, Apple hanya orang-orang tertentu, mahal tapi tidak familiar. Nah, kira-kira begitu ya. Oh, ini nanti sampai jam berapa ini Mas moderator ini ya? Nah, inilah sains itu. Nah, Muhammadiyah dalam rangka memiliki kampus-kampus yang sekarang mulai berkembang menjadi maju. Masa kita dulu saya masuk di UMM itu ketika di kampus 2, kuliah itu kayak apa? Kalau di Kediri, di daerah-daerah itu kayak Mbatil. Tahu Mbatil itu? Pabrik rokok. Jadi Mbatil itu orang bekerja banyak, nanti di perusahaan itu bagian motongi ukuran size rokoknya yang tidak presisi. Jadi dipotongnya nanti dihitung. Itu kan hanya tenaga kasaran juga. Kalau pagi itu brul banyak orang. Kalau sore brul keluar banyak orang. Lah saya kuliah di kampus 2 juga begitu. Kampusnya kecil, mahasiswanya banyak. Makanya namanya UMM, Universitas Murah Meriah. Jadi kayak pagi itu kayak Mbatil, datang semua bareng-bareng gitu. Saya ini kuliah ini bagaimana belajarnya nanti kan. Kaget itu. Pulang juga begitu. Tapi kan alhamdulillah sekarang adanya kampus 3, sekarang menjadi kampus bereputasi. Nah sekarang tinggal bagaimana di dalam itu generasi tadi riset-risetnya. Ini Pak Rektor sudah mulai, walaupun beliaunya berbasis sedikit sosial, tapi kan keinginan untuk apa yang sampaikan Adinda Abdul tadi, ada produk itu apa. Nah ini mulai COE itu kan biar berbasis produk. Nanti juga beberapa kerjasama dengan tentang listrik, mobil listrik, kendaraan listrik dari sumber-sumber energi alternatif. Nah dikembangkan. Di pertanian juga ada yang udang, kemudian peternakan ya, produk-produk yang nanti dihasilkan. Nah ini agar supaya menjadi trigger. Nah termasuk tadi bom atom untuk nakut-nakuti, kemudian dibomkan sana. Nah sekarang menjadi apa? Dampak ekonomi antara Amerika dan Rusia sekarang kan hanya satu dasarnya. Apa? Dasar nuklir. Nuklir dianggap salah. Nah, saya risetnya kan di nuklir. Apa? Newton reduction. Jadi sebetulnya kan uranium nanti dia akan mengembang ya, fusi itu menimbulkan energi yang berlipat-lipat. Jadi produknya kecil tapi bisa menghasilkan super energi yang besar. Nah, ketika kita tidak dimanfaatkan itu, maka saya gunakan riset. Misalkan logam ini, maka mana sih nanti kalau diukur tegangannya yang paling besar mana? Dengan menggunakan tembakan diffraksi neutron itu, nanti kita cek antar atom itu posisinya bagaimana. Kalau dia meragang, berarti terjadi tegangan tarik. Tapi kalau mendekat, maka terjadi tegangan tekan. Nah inilah manfaat juga reaktor nuklir. Tidak hanya digunakan tadi energi, tapi digunakan untuk sains. Digunakan untuk rekayasa genetik nanti. Termasuk bagaimana tanaman, termasuk rekayasa obat. Jadi untuk merubah jadi atom-atom yang di dalamnya tadi mengekstrak. Nah jadi atom itu tidak lantas sekarang menjadi tadi bom nuklir, tapi bisa dimanfaatkan untuk sains. Jadi pengembangan terutama nanti teknologi medis. Ini di reaktor nuklir Serpong, jadi Tangerang Selatan. Saya juga beberapa tahun di sana. Nah, inilah yang sains akan bisa mempengaruhi peradaban dunia. Makanya sekarang kan tadi ngomong tentang HP. Kehidupan sekarang sosial kan dipengaruhi oleh HP, termasuk organisasi kita. Kenapa kok sekarang enggan kadang-kadang? Dia sudah nikmat main dengan HP. Dulu tuh organisasi gini menarik karena apa? Orang haus tentang informasi. Haus tentang ketemunya tokoh-tokoh. Nah sekarang tokoh itu kalau tidak punya podcast kan setiap saat bisa diunduh. YouTube-nya apa saja. Sehingga tokoh yang hadir itu dianggap ya ini masa ono Ode, ono Barak, ada Abdul ini. Nah ini kalau kita tidak punya inovasi, maka cara dakwah Muhammadiyah, peradaban kita juga harus bergeser. Nah, kemudian yang saya kira terakhir karena ini waktunya nyaris ini nanti agar supaya ini ya mari kita di persyarikatan ini berdasarkan ilmu kita masing-masing ya kita kembangkan. Ada yang membuat elaborasi, ada yang memang membuat produk. Saya senang ketika dulu memang awal di sini ada namanya kafe tani, sampai istri keluarga saya itu senang kalau makan-makan di yang apa unik yang depan itu. Kalau saya di sini tahunya ya memang Abdul ini. Jadi promosinya sehingga makanan-makanan lama jadul itu kan muncul itu. Jadi
dan itu mempengaruhi ibu-ibu di Malang Raya sampai kadang luar daerah. Karena ada khas ini sampai kepada Pak Kepala Desa Pak Suheri mencerita banyak tentang kita menjadi penyangga dari Batu, jadi wisata Batu yang nanti meluber nanti di Mulyo Agung, kan saking bangganya kan. Jadi Mulyo Agung sebetulnya kan ekosistem di sini nih. Nah ini jadi kebanggaan itulah harapan kita Muhammadiyah itu memiliki kader-kader dengan berlatar belakang keilmuan masing-masing nanti bisa berperan di masyarakat. Semua memang saling sinergi, ilmu pemerintahan ya apa Adinda Abud ini karena harus membuat peraturan ini rancak, apalagi sekarang nanti ketika ada jeda waktu memimpin 2 tahun 1 tahun tentang absennya pemerintah daerah ya, bupati wali kota ini kan harus dicermati. Syukur-syukur ada kader-kader yang bisa dimasukkan dalam rangka apa tadi, dengan ilmu pengetahuan kita banyak bermanfaat untuk masyarakat. Ya harapan kita kalau kita yang memegang insya Allah amanah ya itu karena punya pengetahuan, punya jaringan, punya persekongkolan. Nah ini yang sering kali ya nanti kalau lobby-lobby kan melalui yang di Jakarta, di Jawa Timur, yang di daerah seperti kita ini ya sifatnya bekerja ya, yang kuliah kita harapkan cepat lulus, barangkali yang ada mau di amal usaha yang cepat masuk ke amal usaha karena amal usaha ini ke depan kita harus bersaing. Banyak yang tadi di amal usaha itu ya tidak mengenal Muhammadiyah. Tapi kalau adik-adik yang ada di sini itu kemudian masuk di amal usaha atau membuat amal usaha baru ya itulah nanti memperkokoh persyarikatan kita. Jadi gerakan Muhammadiyah itu selalu terdepan ya selalu ini. Karena akhir-akhir ini ketika sebelah itu punya kekuatan yang besar sifatnya maksa. Nah ini kan kasihan nanti yang di Jakarta ini pokoknya harus ini, pokoknya ini. Nah ini yang apa sama-sama kita saling sinergi agar supaya penyebaran kader-kader di segala lini berdasarkan ilmu pengetahuan masing-masing nanti bisa meningkatkan gerakan dari persyarikatan kita di Muhammadiyah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Ya, banyak kosakata baru ya, apalagi yang ilmunya sosial. Ini tadi kita kuliah tentang nuklir tadi itu. Mudah-mudahan nanti kader-kader IMM banyak yang bisa konsentrasi di sana. Tapi tujuannya untuk menciptakan energi baru, bukan untuk musnahkan umat manusia. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Diskusi lah. Iya, kita buka kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya tentang nuklir pun Mas Abdul bisa jawab biasanya. Semua. Jadi tegangan itu tidak hanya dari nuklir. Tegangan kemarin BMSI itu bagaimana? Nah, itu. Sumber tegangan itu. Kalau kami nanti dibahas itu, makanya saya cek dengan energi nuklir tadi. Nah ini kalau tegangan ini apa? Rumusannya kok Pak Jokowi 3 periode kan nanti Mas Ketua. Nah, itu bisa dijawab sama Mas Abdul itu. Atau di sini kan ada DPD, ada cabang, ada komisariat, minta instruksi apa misalnya. Kan bisa juga. Nah, mumpung ada. Itu sains lo ngawur. Ya, kalau misalnya memang teman-teman masih menahan diskusinya karena menahan lapar dan haus dari tadi pagi. Tapi dijelaskan Abdul tadi loh. Oh ya, saya kasih kesempatan penutup untuk Mas Abdul menjelaskan bagaimana sebetulnya ilmu politik yang sudah diterapkan di Jakarta. Ya, tadi kan sudah kita bahas. Kita nggak bahas politik loh ya, tapi kita bahas ilmu politik, ilmunya yang kita bahas. Silakan. Sayangnya kan memproduksi minyak, tapi masalahnya minyak itu langka. Nah di belakang yang main bagaimana kan? Ya ini harus dijawab ini. Ini pertanyaan harus dijawab. Kalau bicara kelapa sawit tadi itu kan saya ini keliling di tempat-tempat kelapa sawit itu sudah 80% kira-kira. Khusus di daerah Sumatera dan Kalimantan, dan saya udah lalu semua itu mulai dari Kalimantan Timur dari kotanya sampai Grogol sana, Grogol atau Grogol sih sudah. Ya Grogol itu sampai ke sana lagi itu semua kelapa sawit yang menjadi diskusi kita sampai di tujuan itu. Pertanyaan saya begini, yang punya ini siapa? Ternyata saya dapat data yang punya cuma 3 orang dari sepanjang jalan berapa kilo itu. Saya berjalan dari kota sampai ke lokasi dan semuanya itu isinya kelapa sawit.
ada sekitar 5 jam perjalanan. Dan itu yang punya cuma 3 orang. Nggak usah sebut saya namanya. Belum lagi itu yang di Kalimantan, belum yang di Sumatera, pun juga ada orang yang sama satu pemilik dengan yang ada di. Yang menjadi diskusi kita saat itu adalah di mobil itu, bilang kenapa bukan negara yang turun langsung untuk ngelola lahan yang sebanyak ini, dan land reform itu di mana sekarang fungsinya? Ternyata itu bisa dipolitisir itu. Nah artinya kalau kita teriak di jalan, ya jangan cuman yang kena kelangkaannya saja. Pemerintah turunkan harga minyak begitu. Tetapi yang kita usut adalah sampai ke akar-akarnya. Karena kita sudah latihan filsafat, berpikir secara radikal, maka kalau mau mematikan pohon itu jangan petik daunnya doang, karena masih ada rantingnya yang bisa mengeluarkan daun, batangnya pun juga itu bisa, tapi langsung ke akar-akarnya dong. Coba itu kan ada 2 pohon itu saya matikan itu gara-gara takut kan berarti merusak lingkungan, tapi itu sudah bahaya. Kita kasih oli akarnya mati juga dia. Maksudnya kalau kita menghilangkan masalah, maka harus dicabut dari akarnya. Harus cabut dari akarnya. Aksi yang kemarin itu, saya bilang resonansinya itu kira-kira ya ada lah, ya 30%. Tetapi hanya untuk buat gertakan doang. Nah, habis itu para oligarki ini ngumpul, ya kelompok kecil sih memang. Tetapi gimana caranya supaya keluar dari isu yang menjadi bidikan teman-teman mahasiswa sekarang? Ya karena ini. Dan ternyata yang main itu cuman itu aja, ada pejabat, ada ini, ya nggak usah banyak sekali yang main itu. Nah maksud saya gerakan mahasiswa ini penting, maka cocok tema kali ini untuk kemudian kita bahas bahwa bicara soal sains itu bukan wujudnya aja yang kita perhatikan, bahwa ada pikiran lalu kemudian ada perwujudannya, tetapi spirit dari sains, dari semua aspek itu harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, para mahasiswa itu tidak hanya berpikir hanya pada di langit saja. Intelektual apa sih namanya itu? Kalau bahasanya barat itu agak kasar itu, menghukumi bagi orang yang suka baca buku intelektual, ada bahasanya Mas Barat. Tapi saya enggak tega menyebutnya itu. Yang hanya di pikiran saja dan tidak mau diturunkan ke bumi. Nah, ini yang terjadi. Nah, puncak kemajuan sebuah peradaban itu ada ketika pikiran itu diijawantahkan dalam kehidupan. Bagaimana peradaban Islam dulu Abbasiyah itu dia mengambil keilmuannya, ilmunya itu dari Yunani sebagai bentuk inklusivitasnya saudara-saudara kita dulu di zaman Abbasiyah. Jadilah Baghdad itu sebagai kota 1001 malam yang didesain oleh Harun ar-Rasyid. Gitu. Itu semua ilmu dari barat. Tapi barat itu jatuh pada masa kegelapan ya karena dia hidup ya kayak Mas Ode inilah, dia selalu buat teori filsafat gitu. Teriaklah orang-orang ini, di mana buktinya gitu. Kalian juga di mahasiswa. Pada akhirnya teman-teman besok ini anak-anak SMA, SMK, SMP akan teriakin mahasiswa juga. Kalian jangan hidup di kampus doang, keluar dong. Keluar jadi mana? Mana bukti konkret atau kontribusi keilmuan yang bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat? Hari ini gerakan-gerakan mahasiswa yang kuliah di dalam negeri itu bisa jadi nggak dipakai nih semua ilmunya. Karena ya kuliah untuk ngibulin. Tapi yang dipakai sama negara sekarang itu siapa? Ya yang nggak pernah mahasiswa, ya yang nggak pernah jadi mahasiswa ya mungkin di Indonesia pernah ya. Maksudnya nggak pernah jadi aktivis, tapi pikiran-pikirannya atau karya-karyanya, ide-idenya itu dipakai untuk masyarakat. Meskipun itu kepentingan bisnis, tapi ada hal yang bisa dijual. Siapa itu? Muhammad Nadiem Makarim itu ya. Dia inisiator
Gojek begitu. Banyak lagi yang One Team Press itu staf sus milenial. Ada berapa orang di situ? Cuman satu yang aktivis. Itu pun juga aktivisnya itu dia diangkat karena hasil ada karyanya atau memang ada karya pengolahannya itu. Iya kan? Artinya coba dong. Jadi semua ini yang punya karya, ya adalah anaknya Khairul Tanjung, karyanya adalah bapaknya itu. Dia bisa mengkapitalisasi. Ya, dia bisa memanfaatkan itu. Nah sebenarnya memang ya taruhlah misalnya teman-teman IMM yang belajar agama, harusnya spirit agama untuk menghadirkan ilmunya ke dalam kehidupan itu cukup besar sebenarnya. Gak bisa kemudian itu kita disuruh. Ya makanya di Quran itu karena yang kita teman-teman IMM pelajari ini itu harusnya kita baca, ambil intisarinya, ambil spiritnya, itu turunkan dalam kehidupan. Bisa bicara biologi, mungkin itu aja mungkin ya karena sudah azan ya. Ya karena teman-teman sudah lapar ya, jadi ya intinya kesimpulan saya adalah ya apa yang teman-teman pikirkan sesegera mungkin ditindak, segera mungkin buat karya. Ya teman-teman yang digerakkan ya silahkan manfaatkan sebaik mungkin ya. Apalagi ada presiden mahasiswa kita yang nanti akan memimpin, tidak hanya diarahkan untuk ke jalan, tetapi jalan penting, tapi harus buat karya yang nyata untuk kemajuan peradaban manusia di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita berbuka puasa, jadi ini masjid yang cepat ya. Biasanya kita ndak ikut yang itu, soalnya memang terlalu cepat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Tapi setelah berbuka puasa jangan pulang dulu karena Cangkir Opini bersama sponsor utamanya sudah menyiapkan makan berat. Iya, Garden Cafe Panjava. Tempat teman-teman ngopi dan rapat biasanya sudah menyiapkan menu untuk buka puasa, jadi jangan pulang. Silahkan nikmati yang ada dulu. Ya, terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Nanti dulu kan intisarinya tadi kan dengan ilmu kita berkarya, dengan karya kita berdaya guna. Ya, saya ulangi sebagai penutup, dengan ilmu kita berkarya, dengan karya kita berdaya guna. Dari narasi menuju aksi. Dan satu kata lagi, iza arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa iza aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa iza aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya, terima kasih teman-teman. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.